Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kita bisa kembali berkumpul bersama-sama dalam ibadah tengah pekan sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah, mari kita sama-sama bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan-Mu terhadap hidup kami Tuhan. Saat ini kami boleh berkumpul bersama-sama lagi dalam ibadah tengah pekan, sekalipun online Tuhan, kami percaya bahwa kehadiran-Mu tidak terbatas. Bapa, kiranya Engkau berkati ibadah ini dari awal hingga akhirnya, supaya kami dengan seluruh hati kami dan pikiran kami berfokus hanya kepada Engkau saja. Tuhan, Kau juga berkati hamba-Mu yang hina ini, yang akan juga menyampaikan firman Tuhan yang memakai mulut hamba. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama mengangkat satu pujian, Ajarku Berdiam. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, di saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. Hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menceritakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu, saat ku berpaling temukan cinta-Mu. Di sana Kau menanti untuk bawaku lagi bersekutu dalam damai yang sejati. Oh, Ku damba hadir-Mu. Oh, inilah rinduku. hey, hidupku hanya untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Oh, hidupku hanyalah untuk-Mu, segenap hatiku kagum akan kebaikan-Mu, dan nafasku menciptakan kasih-Mu. Ajarku berdiam dekat di hati-Mu. Ajarku berdiam
ku berdiam dekat di hatimu. Bapak Ibu Saudara, pembacaan firman Tuhan kita pada sore hari ini terambil dari Lukas 15 ayatnya yang 11 hingga ayatnya yang ke-32. Saya akan bacakan untuk kita semua. Lukas 15 ayat yang ke-11 hingga ayat yang ke-32. Perumpamaan tentang anak yang hilang. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, "Betapa banyaknya orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa." Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari, mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, "Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa." Tapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, "Lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia dan marilah kita makan dan bersuka cita. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Maka mulailah mereka bersukaria. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat ke rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, "Apa arti semuanya itu?" Jawab hamba itu, "Adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat." Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, "Telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa, tapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia." Kata ayahnya kepadanya, "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali." Bapak Ibu Saudara, tema perenungan kita pada hari ini berjudul Ada dan Menanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika saya berada di kampus gitu ya, ketika saya mengerjakan tugas dan rasanya mengantuk sekali, saya terkadang memesan minuman ya untuk menemani saya belajar, entah itu kopi atau mungkin teh atau boba begitu ya. Biasanya kita dapat notifikasi kalau abang Grab atau GoFood-nya itu sudah ada, sudah mendekati gitu ya, dan sudah dalam perjalanan dan sudah sebentar lagi tiba. Lalu saya biasanya terus-menerus menatap layar HP saya sembari melihat lokasi abangnya itu sampai tiba. Sudah di mana nih si abangnya? Ternyata sudah dekat. Oh ya, saya langsung pergi ke depan mau jemput minuman itu. Tapi kadang-kadang rasa bosan itu melanda.
Akan tetapi bagi saya saat itu melacak keberadaan abangnya mengurangi rasa bosan saya dalam menunggu. Begitu juga kalau saya pesan sesuatu di online shop, saya bisa melacak sudah di mana paket saya berada. Apakah dia masih di Jakarta, ataukah dia masih di Tangerang, atau dia sudah dekat dengan kampus saya. Gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara, kenyataannya tidak semua yang kita nantikan dapat terlacak ya. Yang bisa dilacak saja kadang buat kita merasa jenuh. Apalagi yang tidak. Bagaimanapun menunggu itu tidak enak. Rasanya waktu jadi jauh lebih panjang, lebih lambat, lebih membosankan. Kok ini takes time yang panjang sekali, kok ini nggak selesai-selesai kapan ya? Tidak jarang juga kita akhirnya merasa gelisah. Kita merasa khawatir tentang apa yang kita tunggu. Terkadang kita di dalam penantian itu juga diperhadapkan dengan pilihan. Apakah kita mau setia menanti ataukah kita menyerah, melawan waktu? Dan mungkin melupakan begitu saja apa yang kita tunggu. Tapi bagaimana kalau misalnya kita berada di posisi bukan yang menunggu, tapi yang ditunggu, yang dinantikan? Pertanyaannya adalah, akankah kita juga setia untuk datang? Atau jangan-jangan yang menunggu kita itu, kita pikir, oh mungkin meninggalkan kita, akhirnya kita ragu-ragu untuk datang. Kita juga mungkin bertanya-tanya, apakah yang menunggu kita itu masih berada di tempat yang sama ketika ia menunggu saya pada saat itu? Nah Bapak Ibu Saudara, perikop yang barusan kita baca merupakan salah satu dari 3 perumpamaan yang berbicara tentang hal yang sama, yaitu menyelamatkan yang terhilang. Kisah ini menceritakan 3 tokoh. Yang pertama adalah si bungsu, anak bungsu, yang kedua adalah si ayah, dan yang ketiga adalah anak sulung. Nah, perumpamaan ini dimulai dengan pernyataan yang sangat mengejutkan begitu ya. Anak bungsunya meminta kepada sang bapak, "Bapak, berikanlah apa yang menjadi hak milikku." Mungkin kita sebagai orang tua atau saya juga sebagai anak mendengarkan ada orang yang berkata seperti itu, pikiran kita adalah, wah, anak ini kurang ajar begitu ya. Meminta warisan duluan gitu ya. Nggak sabar untuk mendapatkan warisan itu, dia mau menikmatinya terlebih dahulu. Dan dia tidak mau menunggu itu sampai nanti, dia mau sekarang. Dan lebih-lebih lagi anak ini kurang ajar begitu ya Bapak Ibu Saudara, karena setelah menerima segala sesuatu yang menjadi hak miliknya, kemudian ia pergi. Dan ia pergi di sana bukan untuk berinvestasi begitu ya, untuk mungkin beli saham atau bagaimana gitu, tapi ia menggunakan semuanya untuk foya-foya, untuk menikmati hak miliknya dengan sesuatu yang sia-sia, dengan sesuatu yang habis begitu, cepat habis, dan bukan sesuatu yang bisa dipakai dalam jangka panjang. Tidak, Bapak Ibu Saudara, ia pakai itu dengan boros, dengan berfoya-foya. Dan mungkin pada saat itu juga ia yang pergi ke negeri yang jauh itu, ke bangsa yang asing, datang dengan harta kekayaan yang berlimpah di tangannya. Orang-orang yang mungkin pertama kali melihat dia, wah, dia adalah orang yang patut disegani, dia dihormati. Semua orang menyukai dia karena dia mungkin terkenal dermawan gitu ya. Dia sering main, sering berkumpul bersama-sama dengan konco-konco angkringannya sambil minum anggur, pesta pora, foya-foya, menghamburkan segala sesuatu yang ada pada dirinya, hartanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, si anak bungsu ini masih dalam perjalanan mencari kenikmatan dunia, mencari dan mencicipi semua kenikmatan dunia. Akan tetapi perlahan itu satu persatu habis. Kehormatan, gelar, mungkin teman-teman sepenongkrongannya itu yang mungkin dulu selalu ada, mengundang dia makan, main, dan lain sebagainya, perlahan menghilang. Satu persatu yang ada pada dirinya yang menjadi hak miliknya menghilang, sampai tidak ada lagi yang tersisa. Dan keberadaan dia yang mungkin semula dipandang dengan hormat, keberadaan dia yang mungkin dipandang orang-orang dengan respek begitu ya, menjadi hilang juga. Semua orang menjauhi dia, mungkin merendahkan dia, karena dia yang semula di atas roda,
tiba-tiba terjatuh di bawah, tersungkur. Ayat 15 mulai menampilkan, Bapak Ibu Saudara, keadaan anak bungsu ini yang berada pada titik paling rendahnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, menurut tradisi Yahudi, bekerja untuk orang asing itu saja merupakan sebuah penghinaan besar. Apalagi anak bungsu ini bahkan ditugaskan untuk menjaga babi-babinya. Babi-babi pada saat itu orang Yahudi menganggap babi adalah hewan yang najis, yang haram. Ini berarti bahwa sebuah degradasi yang jauh lebih rendah lagi bagi si anak bungsu ini. Karena sudah jadi budak dari bangsa asing, dia juga harus menjaga babi. Dan bahkan yang lebih buruk, Bapak Ibu Saudara, adalah di ayat 16 ketika anak bungsu ini meminta belas kasihan orang-orang untuk memakan ampas makanan babi itu. Tapi tidak ada yang memberikannya kepada dia. Bahkan dia jauh lebih rendah daripada seekor babi. Kini ia menyadari bahwa dia tersesat, dia terhilang, kini dia menyentuh titik rendahnya. Penyesalan meliputi dirinya. Apa yang menjadi milik haknya sudah mulai habis. Tidak ada lagi yang ada pada dirinya. Dan dalam penyesalan itu, Bapak Ibu Saudara, ia teringat akan rumah. Ia teringat akan kondisi di mana ketika ia bersama-sama dengan bapaknya, ia makan begitu banyak makanan yang berlimpah, yang mungkin enak. Saat ini bahkan ampas makanan babi pun tidak diberikan kepada dia. Ia ingat rumah, ia ingat bapaknya. Dia mau kembali. Akan tetapi yang berbeda adalah dia kembali tanpa membawa apa-apa. Mungkin dia pergi dengan banyak harta, tapi dia kembali pulang tanpa membawa apa-apa. Ditambah lagi keadaannya yang mungkin kotor, mungkin lusuh gitu ya, mungkin kurus, kering, kerontang begitu Bapak Ibu Saudara, mungkin banyak luka, disiksa atau lain sebagainya. Tapi dia mau pulang dengan keadaan yang mungkin bagi dirinya kotor dan menjijikan. Dia ingat bapaknya, dia mau pulang. Tapi dalam dirinya, dengan penyesalannya itu, dia berpikir, mungkin bapaknya tidak akan menerimanya kembali sebagai anak. Dia tidak layak lagi disebut sebagai anak bapaknya. Bahkan dia berpikir mungkin akan lebih baik kalau saya meminta bapak menjadikan saya budak hambanya saja. Karena mungkin bapak akan menerima saya ketika saya menjadi budak. Karena sebagai anak, saya sudah gagal. Kalau kita bayangkan Bapak Ibu Saudara, anak bungsu ini mungkin pulang dengan gelisah, sambil mungkin dia latihan mau ngomong apa aja begitu ya kepada bapaknya. Ya sambil dia pikir-pikir, aduh nanti bapak gimana responsnya. Dan mungkin dia juga khawatir, apakah bapak ini menyambut dia dengan tongkat yang siap memukulnya, siap menghukumnya. Mungkin ayahnya akan menatapnya dengan penuh amarah yang membara. Dan masih banyak kemungkinan-kemungkinan lain yang terus berputar di dalam pikirannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ayahnya ada dan ternyata sudah menantikan dia. Bukan dengan tongkat untuk menghukum atau memukul, bukan dengan mata yang melotot penuh dengan amarah, tetapi dengan sebuah pelukan hangat dan bahkan dengan ciuman penuh kasih dan pengampunan. Sekalipun keduanya mungkin jauh berbeda dari ketika ia berangkat pergi dengan seluruh kekayaannya, akan tetapi ia pulang dengan keadaan kumuh, kusam, bau mungkin kurus kering, tapi ayahnya tetap mengenali dia bahkan dari jauh. Dan ia bahkan oleh belas kasihan ayahnya tergerak untuk menghampiri dia, merangkul dia dengan erat, menyambut dia dengan penuh kasih. Anak bungsu itu belum selesai melontarkan apa yang tadi dia udah latih begitu ya, Bapak jadikan saya hamba. Tapi si ayah langsung memotong perkataan anak itu dan berkata, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Si anak bungsu yang semula pergi dengan keegoisannya kini kembali dengan penyesalan dalam keadaan kotor. Tapi ayahnya menyambut dia seperti tamu yang sangat terhormat. Bukan seperti seseorang yang pernah melakukan kesalahan atau menyakiti hatinya. Bapak Ibu Saudara, bukankah kisah hidup ini
perumpamaan ini mirip dengan kisah kita kepada Tuhan. Mungkin ada kalanya di dalam hidup ini kita merasa bahwa kita tidak butuh Tuhan. Kita merasa sudah miliki segalanya, sukacita, mungkin gelar, kehormatan, segala sesuatu bisa kita raih tanpa Tuhan bahkan. Semuanya kita kerjakan sendiri dengan usaha kita sendiri. Tanpa berdoa, tanpa baca Alkitab pun kita masih bisa hidup kok. Untuk apa kita butuh Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara, di dalam dunia ini tidak ada yang abadi. Bukan hanya hal-hal yang material, tapi juga kenikmatan atau kesenangan duniawi. Dunia akan terus menawarkan kesenangan dan manusia cenderung untuk terus menggali dan mencari dan ingin mencicipi semua kesenangan itu. Tapi segala sesuatu yang dunia tawarkan selalu ada batasnya. Sehingga setiap kesenangan yang satu mulai habis, maka manusia akan mencari lagi kesenangan yang lain untuk mengisi yang habis itu. Semakin besar, semakin berkembang, dan manusia terjebak dalam lingkaran setan. Pada akhirnya, semuanya habis. Kita akan diperhadapkan pada titik jenuh, pada titik terendah kita. Dan di titik itu kita menyadari bahwa kesenangan itu fana. Sebagian dari kita mungkin merasa bahwa mengaku salah dan jujur di hadapan Tuhan atas apa yang kita lakukan itu sulit sekali ya Bapak Ibu. Kita mungkin lebih merasa aman untuk menghindar. Mungkin seperti anak bungsu tadi, kita merasa bahwa kita tidak layak lagi disebut sebagai anak-anak Allah. Hati kita sebetulnya hancur, jiwa kita sebetulnya remuk, tapi kita tidak berdaya untuk datang menghadap hadirat Allah. Karena rasa bersalah yang meliputi diri kita. Dan mungkin kita juga seperti anak kecil begitu ya, yang dibilangin awas jangan lari-lari gitu kan, jangan bandel. Terus dia tetap lari-lari keluar. Akhirnya dia terjatuh. Dia melukai dirinya sendiri. Karena dia nggak mau dengar orang tuanya. Tapi Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin punya anak kecil di rumah ya, atau yang mungkin pernah punya anak waktu anaknya masih kecil. Hal pertama yang orang tua lakukan ketika anaknya terluka, tentunya bukan memarahi, tetapi mengobati lukanya terlebih dahulu. Demikian juga dengan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Yesaya 30 ayat 18 mengatakan bahwa Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Tuhan tetap ada dan menanti kita. Dia akan terus-menerus menunggu sampai kita mau kembali kepadanya dan mencari wajah-Nya. Dan pada saat yang sama Ia siap menemui kita dengan belas kasih-Nya yang berlimpah bagi kita. Bagi kita yang mungkin sudah lama sulit sekali untuk berdoa dan datang kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena diliputi rasa bersalah akibat dosa kita, ingatlah bahwa ketika kita datang kepada Tuhan, sekalipun berlumur dengan dosa, sekalipun kita merasa kotor, merasa tidak layak, yang Tuhan pertama kali lakukan adalah menyambut kita dengan hangat, memakaikan kita jubah yang bersih, membersihkan dan mengobati luka-luka kita. Tuhan mengadakan pesta yang besar bagi kita, anaknya yang terhilang, yang sempat pergi jauh dari Bapa, namun kembali lagi kepadanya. Jadi semua yang merasa terhilang pada saat ini, yang merasa jauh dari Tuhan dan bingung untuk datang kembali kepada Tuhan, Tuhan sudah lebih dulu ada dan menanti kita untuk datang kepadanya. Kita tidak perlu lagi bertanya apakah Tuhan masih ada di sana menunggu kita untuk datang lagi padanya. Ataukah jangan-jangan Tuhan sudah meninggalkan kita karena kita sudah terlalu kotor, sudah terlalu berdosa. Bapak Ibu Saudara, Allah yang Maha Kudus itu telah turun ke dalam dunia yang kotor ini. Dan Dia menjadi sama seperti kita dalam rupa Tuhan kita, Yesus Kristus. Sehingga setiap kita kini bisa datang kepadanya. Dan tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk menerima pengampunannya. Tidak ada manusia yang terlalu kotor untuk diterima dalam altarnya.
Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Dan bagi kita yang mungkin sudah lama dekat dengan Tuhan, mungkin kita juga merasakan hal yang sama seperti anak sulung. Kita selalu berdoa, kita rajin baca Alkitab, tapi rasanya kok Tuhan gak sewah itu menyambut kita. Tuhan gak sewah itu mendengarkan doa kita. Bahkan Tuhan tampak diam setiap kali kita berdoa. Sekalipun kita terus-menerus rajin berdoa, baca Alkitab, mencari Tuhan. Percayalah Bapak Ibu Saudara, bahwa Tuhan sudah lebih dahulu memberikan begitu banyak anugerah kepada kita. Yang kita perlukan adalah sebuah kepekaan bahwa semuanya sudah ada pada kita dan kita sudah menerimanya. Kasih yang Ia berikan kepada kita tidak kurang dan juga tidak lebih. Tidak dikhususkan bagi satu individu dan individu yang lain, bagi kita orang yang percaya. Kasih Allah sama-sama sempurna bagi setiap orang yang dikasihinya. Tapi cara Tuhan bekerja dalam kehidupan setiap orang percaya tentu berbeda. Jadi Bapak Ibu Saudara, bagi kita yang seperti anak bungsu atau kita yang seperti anak sulung, Tuhan tidak akan pernah merasa bosan menunggu kita. Sebab di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tidak ada waktu yang terlalu panjang bagi Allah untuk menanti kita datang kembali kepadanya. Dia tidak pernah bosan dan tidak pernah jenuh menunggu. Dia selalu hadir di tempat yang sama sambil memperhatikan kita yang mungkin terkadang melalang buana dulu sebelum akhirnya kembali kepada Tuhan. Tapi di atas semuanya itu, ingatlah Tuhan selalu ada dan menanti kita dengan setia. Terpujilah Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan atas kasih setiamu yang berlimpah bagi kami. Tuhan, Engkau selalu ada dan menanti kami. Sekalipun mungkin kami melalang buana Tuhan, pergi tidak langsung kepada Engkau, tapi kami bersyukur kalau Engkau selalu ada dan menanti kami di tempat yang sama. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kiranya kami dikaruniai hati yang mau terus belajar untuk mencari Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan, ku datang tertunduk malu. Engkau lihat kedalaman hatiku. Inilah aku, hamba-Mu, dan tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati, beri belas kasih-Mu, oh Tuhan. Murnikan ku tekad di hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Sesungguhnya ku hamba dunia, terpikat oleh kesenangan fana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati,
beri belas kasih-Mu. Oh Tuhan, murnikan ku, dekati hatiku, agar ku tersadar menderita denganmu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku setia padamu. Murnikan ku, arahkan mata hatiku, agar ku